Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Kalian sehat? Syukur alhamdulillah. Anak-anak, hari ini Selasa 19 Januari tahun 2021, kita akan belajar tema yang keenam, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga. Sebelum materi pada yang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan sehingga kalian nanti mampu memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita hari ini, silahkan buka buku siswa tema ke-6 halaman 91 sampai dengan 104 dengan materi isi teks penjelasan aktivitas masyarakat dalam rangka pembangunan sosial budaya serta hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai pembelajaran hari ini. Luasnya lautan dan samudera yang mengelilingi wilayah Indonesia memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisional nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo Kokorotan, Sumatera Utara. Bacalah artikel berikut ini dengan seksama. Festival Mane, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Mane merupakan tradisi adat untuk menangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual mane. Selanjutnya para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual mane. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakan ritual ini. Tugas siswa. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah tujuan dilaksanakan festival mane tersebut? Yang kedua, siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Ketiga, menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Yang keempat, adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Dan yang kelima, adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakanlah. Kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Setiap warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya
diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang termasuk dalam hak dan warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara, pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak untuk bersyarikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, pasal 28. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya, pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh, pasal 30 ayat 1. Mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 23 ayat 2. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak-hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Mari kita simpulkan materi pada pagi hari ini. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara, pasal 30 ayat 1. Keempat, setiap warga negara berhak untuk bersyarikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, pasal 28. Kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayainya, pasal 27 ayat 2. Keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, pasal 31 ayat 1. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh, pasal 30 ayat 1. Kewajiban. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 23A. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Hari ini, materi matematika adalah volume kubus. Menentukan volume kubus. Kubus adalah balok yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi yang sama. Kubus memiliki 6 sisi yang sama. Sisi kubus berbentuk persegi. Volume kubus dapat ditentukan dari volume balok. Perhatikan balok di bawah ini. Panjang, lebar, dan tingginya yang sama. Jika dipandang sebagai balok,
maka gambar di atas diketahui panjangnya 3 kubus satuan, lebarnya 3 kubus satuan, tingginya 3 kubus satuan. Volume kubus di atas adalah volume sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Volume kubus dapat diperoleh dengan cara berikut. Volume kubus adalah hasil kali panjang sisi dengan panjang sisi dan dikali dengan panjang sisi lagi. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. Volume kubus sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah volume kubus berikut dengan kubus satuan. Penyelesaian, panjang rusuk sama dengan 4 kubus satuan. Sisinya sama dengan 4 kubus satuan. Volume sama dengan sisi pangkat 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi, volume kubus di atas adalah 64 kubus satuan. Tugas untuk kalian, tentukan volume kubus berikut dengan kubus satuan. Sebelum materi Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, selesai. Pak Danang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.